Akhir-akhir ini rame ya berita tentang seorang laki-laki gay asal Indonesia yang menikah dan bersuamikan orang Jerman, dan mereka berkolaborasi di TikTok dengan joget TikTok, bangga dengan hubungan homoseksual mereka. Dan tak lama setelah itu kita juga mendengar berita tentang DC Comics yang mereveal atau mengungkap tentang Superman yang ternyata seorang biseksual yang menyukai laki-laki dan perempuan, dan dia punya hubungan spesial atau hubungan percintaan dengan temannya yang juga laki-laki di komik terbaru DC Comics. Dan ini menimbulkan polemik atau perdebatan di media sosial dan jagat maya tentunya ya. Dan ini tentunya satu hal yang cukup menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya bagi masyarakat kita Indonesia yang namanya LGBT atau LGBT ini satu hal yang sangat tabu dan tentunya menyalahi norma, nilai, dan aturan hukum secara ketimuran atau spesifiknya Indonesia gitu ya. Nah, ngobrolin tentang LGBT, yang pro tentunya menganggap bahwa orientasi seksual dan preferensi seksual seseorang atau individu itu adalah hak asasi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak lain, termasuk oleh pemerintah ataupun mungkin orang lain gitu ya. Tidak perlu mereka mengurusi urusan ranjang mereka. Tapi bagi yang kontra tentunya ini hal yang sangat-sangat menyalahi aturan, dan tentunya ini bisa membuat orang-orang merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, kalau kita membahasakan bahwa homoseksual itu adalah hak asasi manusia, dan saya menangkap ini ada standar ganda di kalangan yang menganggap homoseksual itu normal dengan alasan itu hak asasi manusia. Kenapa mereka tidak melakukan hal yang sama terhadap incest atau hubungan saudara seperti hubungan saudara kandung gitu yang ada terjadi kasusnya, atau hubungan antara orang tua dan anak ini terjadi ada kasusnya gitu ya. Kenapa yang pro homoseksual ini, yang pro LGBT ini tidak mengungkapkan argumen yang sama, tidak membela pelaku incest bagaimana mereka membela LGBT, dan mereka beralasan karena incest ini menyalahi apa ya? Ini menyalahi kodrat, dan homoseksual juga menyalahi kodrat gitu. Dan mereka juga bilang bahwa incest ini berakibat pada kecacatan genetik dan menyebabkan anak yang dilahirkan bisa cacat, dan ini adalah dampak buruknya. Tapi mereka lupa bahwa ternyata LGBT khususnya homoseksual juga memiliki dampak buruk yang sangat besar gitu ya, dimana sebagaimana kita ketahui berdasarkan data bahwa penyebab terbesar dari penyebaran virus HIV itu adalah dari kaum homoseksual. Nah, ini adalah dampak buruk dari homoseksualitas. Dan selain itu, ketika seseorang sudah terdiagnosis sebagai seorang ODHA atau dengan orang dengan HIV/AIDS gitu ya, dan ini menjadi beban pemerintah, menjadi beban negara karena pengobatannya ditanggung oleh negara. Jadi gratis gitu ya, tidak diberikan beban pembiayaan karena ini program pemerintah, dan ada triliunan mungkin miliaran rupiah gitu ya yang pemerintah gelontorkan untuk memberikan obat dan juga pendampingan terhadap para penderita HIV/AIDS ini. Dan ini juga bukan berarti ini sekedar urusan ranjang mereka atau sekedar preferensi seksual mereka, bukan. Ini juga ada sangkut pautnya dengan orang-orang sekitar, dengan apa yang dampak buruk mereka lakukan terhadap pemerintah dan tatanan sosial dan semacamnya gitu. Jadi ini ada istilahnya standar ganda ya dari orang yang pro LGBT. Oke, kemudian terus gimana dong kita menyikapinya gitu ya? Apakah kita harus menolak mereka secara mentah-mentah, ataupun mungkin kita harus merangkul mereka kemudian mencoba memberi pemahaman kepada mereka? Ya, kita memang harus merangkul orang LGBT ini gitu. Kita harus merangkul dengan catatan. Ada di antara mereka, yang pertama, ada di antara mereka yang mengaku gay dan bangga dengan identitas mereka, kemudian mereka melakukan kampanye di media sosial, kemudian mereka brainwashing gitu ya, mencuci otak orang-orang di media sosial dengan mengatakan ini adalah hal yang tidak tabu, ini adalah hal yang harus diterima,
dan mereka itu bangga dengan identitas mereka. Nah, ini tentunya ini tidak bisa kita tolerir. Tapi ada di antara mereka yang punya kelainan seksual, yang punya kelainan preferensi seksual, mungkin suka sesama jenis gitu ya. Tapi mereka menyadari bahwa itu salah dan mereka ingin berubah. Nah, golongan kedua inilah yang harus kita rangkul gitu ya. Golongan kedua inilah yang harus kita bina dan kita dekati dan kita tentunya bersahabat dengan mereka untuk bisa mengubah mereka gitu ya. Saya juga jadi teringat kisah Kak Sinyo Egi, di mana dia adalah seorang promotor dan juga seorang yang founder di bidang ini. Dia itu membuat jejaring di Facebook grup bernama Peduli Sahabat, dan di situ dia menolong orang-orang dengan same sex attraction atau yang punya ketertarikan terhadap sesama jenis untuk hijrah dan berubah gitu ya. Dan banyak di antara mereka yang gabung di grup Peduli Sahabat ini yang sudah berubah gitu ya, atau mungkin dalam proses pengobatan dan pemulihan gitu. Mereka ada yang sudah menikah, bahkan punya anak, dan ternyata mereka biseksual gitu, dan mereka bisa sembuh setelah pendampingan. Ada juga di antara mereka yang masih lajang gitu, dan mereka juga bisa sembuh, menikah, dan punya anak. Nah, yang paling menarik dari kisah-kisah yang saya simak di grup tersebut, bahwa di antara mereka itu ada yang merasa ini ujian dari Allah gitu ya. Banyak faktor kenapa seseorang itu bisa memiliki kelainan seksual. Yang pertama, karena faktor hormonal, mungkin ada hormon feminisme, hormon apa ya, bukan feminisme, ada hormon perempuan gitu di tubuhnya yang mendominasi sehingga dia tertarik terhadap lelaki padahal dia juga lelaki gitu. Ada juga karena faktor lingkungan, pergaulan gitu ya, atau mungkin masa lalu yang silam gitu ya. Karena banyak di antara mereka yang juga masa lalunya menjadi korban dan akhirnya menjadi pelaku di masa depan gitu. Nah, di antara berbagai macam latar belakang itu, mereka mencoba untuk berubah, dan mereka bilang, ada di antara mereka yang bilang bahwa ini ujian dari Allah gitu ya. Ketika manusia normal, lelaki normal gitu ya, disuruh untuk menjaga pandangan dari wanita, maka mereka disuruh 2 kali lipat. Selain menjaga pandangan dari wanita, juga menjaga pandangan dari laki-laki yang terkadang mereka punya perasaan gitu. Nah, ini tentunya mereka yang harus kita rangkul dan kita arahkan untuk bisa berubah. Dan ya, kita memang harus merangkul mereka, tidak menjauhi mereka, untuk melakukan perubahan yang nyata. Oke, bagaimana pendapatmu tentang fenomena ini, dan bagaimana juga mungkin kamu punya opini terkait hal ini? Bisa share di kolom komentar. Thanks for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.